إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Faqad fazal muttaqun, karena orang-orang yang bertakwalah yang akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita berada di hari-hari yang istimewa, di hari-hari yang paling utama dalam setahun, yang sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Saking mulianya, saking utamanya, saking istimewanya hari-hari tersebut. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan malam yang 10. Banyak para mufassir yang menafsirkan bahwa malam yang 10 di ayat ini adalah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana sekarang kita berada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya karena keutamaannya, yang mana ditegaskan di dalam hadis terkait dengan keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih Allah cintai daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Walal jihadu ya Rasulullah?" Apakah jihad fisabilillah masih kalah wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'." Demikian pula jihad fisabilillah, yakni masih lebih Allah Subhanahu wa taala cintai beramal soleh pada hari-hari ini daripada jihad fisabilillah. Yang mana kita tahu jihad itu seseorang mempertaruhkan jiwa, raga dan hartanya, di mana jiwa raganya bisa melayang dan hartanya bisa habis, tetapi masih kalah dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Illa rajulun, kecuali seseorang yang kharaja bi nafsihi wa malih, keluar dari rumahnya dengan membawa jiwa, raga dan hartanya. Tsumma lam yarji' min dzalika bi syai', kemudian tidak bersisa lagi, jiwa raganya binasa dan hartanya habis, hanya tinggal namanya saja, yakni baru bisa mengalahkan keutamaan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Menunjukkan sangat utama sekali beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan bahwa beramal soleh pada hari-hari ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. dan bahwa beramal soleh pada hari-hari ini dilipat gandakan pahalanya. Ternyata bukan hanya bulan Ramadan,
hari ini pun sama. Hari-hari ini pun sama. Ya, oleh karena itu, sebagaimana pada bulan Ramadan seseorang berusaha untuk memaksimalkan dengan beramal soleh pada bulan Ramadan, maka hendaknya demikian juga hendaknya dia berusaha untuk maksimalkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini dilipat gandakan pahalanya. Bahkan inilah hari-hari yang paling utama dalam setahun. Ya. Maka sangat disayangkan ya, kalau sampai kita berada di hari-hari ini kemudian kita sia-siakan, tidak kita isi dengan berbagai macam amal soleh. Maka agar kita dapat memaksimalkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dan pertolongannya agar dimudahkan, diberikan taufik mengisi hari-hari istimewa ini dengan berbagai macam amal saleh. Demikian pula hendaknya kita tahu amal-amal apa saja yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dengan begitu kita dapat memaksimalkan insyaallah. Secara umum seluruh amal saleh disyariatkan dan dianjurkan untuk dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Tapi ada beberapa amalan yang memang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah hendaknya seseorang memperbanyak zikrullah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik tasbih, tahlil, takbir, dan terutama sekali adalah takbiran. Dia bisa melakukan mengumandangkan takbiran pada 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana praktek para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, demikian pula Ibnu Umar, di mana mereka berdua pada 10 pertama bulan Dzulhijjah keluar dari rumahnya takbiran. Kemudian sampai di pasar, pedagang di pasar mendengar takbir mereka berdua, akhirnya mereka takbiran dan akhirnya pasar bergemur dengan suara takbir. Ini takbir yang biasa dibaca oleh kita pada hari raya, yaitu Allahu Akbar, atau 3 kali Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ini kata ulama disebut dengan takbir mutlak yang bisa dibaca kapan dan di mana saja. Kapan, mau siang atau malam, di mana saja, baik di rumah, di tempat dia bekerja, di kantornya, di pasar misalnya, di jalan misalnya, di kendaraan misalnya, dia bisa kumandangkan ya di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana praktek para sahabat radhiyallahu anhum, mereka takbiran sehingga di pasar bergemur dengan suara takbir mutlak. Karena memang Allah Subhanahu wa taala katakan dia syahadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat di surah Al-Hajj, agar mereka menyaksikan berbagai macam manfaat dan agar mereka banyak menyebut nama Allah pada hari-hari yang ditentukan, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah di antaranya. Kemudian ada juga takbir yang disebut dengan takbir muqayyad yang dikumandangkan atau dibaca pada tanggal 9 atau hari Arafah, 10, 11, 12 dan 13 sampai akhir hari tasyrik 5 hari. Dari sejak ba'da subuh hari Arafah dan terus ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Ini kata ulama disebut dengan takbir muqayyad berdasarkan ijma' kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, yakni takbir yang dibaca seusai salat fardu. Ya, ulama menerangkan tata caranya, yakni setelah dia istighfar 3 kali, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dia baca takbiran. Begitu pula ba'da salat duhur, ba'da salat asar, ba'da salat maghrib, ba'da salat isya, dan hari berikutnya 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik 11, 12 dan sampai akhir hari tasyrik. Ini takbir muqayyad ya. Nah, ini bisa kita baca baik mutlak dari sejak sekarang maupun muqayyad nanti pada tanggal 9-nya. Ini amalan yang disyariatkan diantaranya. Kemudian amalan yang disyariatkan lainnya adalah bagi mereka yang Allah mudahkan untuk menunaikan ibadah haji, Allah berikan kesempatan dan kemampuan adalah menunaikan ibadah haji. Ya, inilah hari-harinya. Dari tanggal 8 hari tarwiyah dia berihram untuk haji, ya, kemudian tanggal 9 dia wukuf di Arafah, dan kemudian tanggal 10-nya dia yakni
tawaf ifadah, kemudian melempar jamarat, kemudian juga menyembelih hewan hadyu, tahallul dan seterusnya. Ya, dia lakukan pada tanggal 10-nya, kemudian tanggal 11-nya lempar jamrah, 12, 13 dan seterusnya. Ya, inilah hari-harinya. Yang keutamaan ibadah haji kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ulama menerangkan haji mabrur itu adalah haji yang terpenuhi di sana beberapa kriteria. Yang pertama adalah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan agar pulang dihormati manusia, disegani dan mendapat punya gelar tambahan di depan namanya, bukan untuk kita, tapi karena Allah menyambut panggilannya. Ya. Itu yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah, fala rafatha falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dia akan pulang seperti keadaan ketika dia dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa dosa. Ya, ini karena Allah. Apabila niat hajinya karena Allah, tidak berkata kotor dan tidak melakukan kefasikan di dalamnya. Yang pertama lillah. Yang kedua adalah prakteknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku praktek manasik haji kalian. Yang ketiga adalah biayanya dari yang halal, tidak dari yang haram. Karena kalau dari yang haram, ketika seorang labbaik Allahumma labbaik, bisa dikatakan kepada la labbaik wala sa'dai, tidak ada labbaik untukmu. Yang keempat adalah dia tidak berkata kotor, dia tidak melakukan kefasikan di dalamnya, maka dia akan memperoleh haji yang mabrur, yang balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang berikutnya. Amalan lainnya adalah berpuasa. Dia bisa lakukan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, atau nggak mampu Senin dan Kamisnya ditambah dengan 9 Dzulhijjah, atau ya minimal sekali adalah tanggal 9-nya. Tanggal 9 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Arafah atau puasa Arafah. Yang keutamanya menghapuskan yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun berikutnya 2 tahun. Sehari tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Ringan tapi pahalanya besar, keutamanya besar, menghapuskan dosa 2 tahun. Dan kita butuh dosa-dosa kita diampuni ya. Kalau kita terasa berat, tengok Ramadan kemarin, kita mampu berpuasa selama 30 hari, kenapa yang cuma sehari kita nggak bisa? Supaya ringan juga, lihat keutamaannya, menghapuskan dosa 2 tahun. Dan kita butuh diampuni dosa-dosa. Karena sehari-hari kita jatuh ke dalam dosa, terkadang dosa lisan, ya, gibahi orang lain, berkata dusta, namimah dan lain sebagainya, merendahkan orang lain, ya. Atau terkadang dosa mata, melihat hal-hal yang diharamkan, yang mana kalau tidak segera dihapuskan, maka dosa-dosa ini bakal menumpuk banyak dan cukup, dan bisa membinasakan seseorang ke jurang neraka, menjebloskan seorang ke jurang neraka. Maka segera dihapuskan dengan istighfar, dengan tobat, dan dengan amal soleh. Di antaranya adalah dengan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, menghapuskan dosa 2 tahun ya. Kemudian amalan lainnya di samping banyak berzikir atau takbiran, berhaji kalau dia mampu, kemudian berpuasa pada tanggal 9-nya atau sampai tanggal 9-nya, atau ditambahkan ya, misalnya Senin dan Kamisnya dia berpuasa kalau umpama nggak sanggup sampai tanggal 9 ya. Amalan lainnya adalah dia tambahkan, di samping mengerjakan yang wajib, dia tambahkan dengan yang sunnah ya. Salat jangan cuma ngerjakan yang fardu atau yang wajib saja, tambahkan dengan yang sunnah. Ada salat sunnah rawatib, dia kerjakan sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 2 atau 4, setelahnya 2 atau 4, kemudian ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Yang keutamaannya ila bunyalahu baitung fil jannah, melainkan akan dibangunkan istana untuknya di surga ya. Ditambahkan di waktu duha, salat duha, di malam hari salat malam ya. Ini hari-hari yang utama ya. Demikian pula ini pokoknya dia tambahkan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bikathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaknya engkau banyak bersujud, yakni dengan banyak melakukan salat sunnah. Karena tidaklah engkau sujud sekali saja, melainkan dengannya Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatmu, dan dengannya pula
Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosamu. Banyakkan salat sunnah di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Kemudian juga tingkatkan sedekah, banyak bersedekah ke tempat-tempat, ke jalur-jalur kebaikan, untuk masjid, ya, pembangunan masjid, untuk ma'had atau pesantren, untuk fakir miskin, anak yatim, berbuat ihsan kepada mereka. Ini hari-hari yang utama, ya. Bersedekah, ya, yang kita tahu keutamaan sedekah. Yang satu Allah lipat gandakan menjadi 700 kali, bahkan lebih dari itu. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, Allah umpamakan seperti sebuah tangkai yang kemudian mengeluarkan 7 tangkai, di mana masing-masing tangkai mengeluarkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sedekah. Ini waktunya. Demikian pula membaca Al-Qur'an. Ya, sempatkan membaca Al-Qur'an apalagi pada hari-hari istimewa ini. Sebagaimana Ramadan kemarin kita bisa menghatamkan, di sini pun hendaknya bisa kita coba hatamkan. Sehari 3 juz, maka dalam waktu 10 hari selesai 30 juz. Ya, kita bisa sempatkan di waktu kita senggang, ya. Ada waktu, ya. Kita senggang manfaatkan baca Al-Qur'an. Kenapa kita sempat membaca media sosial? Apapun namanya, entah WhatsApp, entah Facebook dan lain-lain, ya, kenapa Al-Qur'an nggak sempat dibaca? Kita sempat buka berbagai macam aplikasi, game misalnya, kemudian YouTube misalnya, dan berbagai macam aplikasi. Kenapa kita nggak sempat membuka Al-Qur'an? Ya, khawatirnya kita menyesal karena kita menyia-nyiakan waktu kita yang banyak hanya untuk yang sia-sia. Sedangkan kita butuh membawa bekal yang banyak. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala sampai ceritakan penyesalan orang-orang yang berada di kubur? Mereka ingin kembali ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikan aku ke dunia, la'anni a'malu shalihan fima tarak, agar aku dapat mengejar amal soleh yang telah aku tinggalkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita kemudian menyesal seperti orang-orang yang telah dikubur, ingin balik ke dunia bukan untuk ngumpul dengan teman-teman, kumpul dengan keluarga, bukan untuk menikmati kesenangan dunia, tapi untuk mengejar amal soleh yang mereka tinggalkan. Maka ini merupakan kesempatan bagi kita. Ketika Allah berikan kesempatan hidup bagi kita, jangan kita sia-siakan dengan hal yang sia-sia. Isi dengan amal soleh, agar kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa banyak bekal, dengan membawa banyak pahala, sehingga kita nyaman di perjalanan yang panjang setelah kematian, alam kubur dan alam akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa kita berada di hari-hari yang istimewa dan kita tahu juga apa amal soleh yang disyariatkan, ya. Di samping yang sudah disebutkan di khutbah pertama tadi terkait dengan amal soleh yang disyariatkan, ada juga amal, yakni amal soleh yang disyariatkan terutama pada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu sholat Idul Adha, setelahnya berkurban. Ini amal soleh, ya, yang sangat utama, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an di surah yang kita hafal, Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Yani berkurbanlah karenanya pula. Ya. Allah sebutkan wanhar karena memang kurban disyariatkan fasholli setelah salat Idul Adha. Dan kurban ini banyak sekali hikmahnya. Di antara sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak. Di antara juga untuk menghidupkan sunnah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam yang mencontohkan kurban. Di antaranya adalah
yakni untuk kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kekurangan, agar mereka merasakan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang mampu, yang kaya. Dan di antaranya yang paling besarnya adalah agar manusia biasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah dan mengarahkan berbagai macam bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan setiap umat kami syariatkan kurban, menunjukkan bahwa bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat sebelumnya Allah syariatkan kurban. Agar apa? Mereka terbiasa menyebut nama Allah pada hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya, ayat ini menunjukkan, yakni kita disyariatkan baca nama Allah, menyebut bismillah ketika kita berkurban, agar manusia jangan lagi menyebut nama selain Allah, dan agar mereka mengarahkan sembelihan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Sebagaimana pada pernyataan mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang yang berada di pelosok, yang sampai berkurban untuk selain Allah, membuat sesaji, membuat tumbal, tahu hikmah kurban, mereka nggak akan melakukan hal itu. Karena kurban memerintahkan mereka agar tidak mengarahkan sembelihan untuk selain Allah. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah, seperti yang membuat sesaji, membuat tumbal, menamainya dengan sedekah bumi kah, sedekah laut, itu syirik. Ya, kurban ini mengajarkan kepada mereka jangan begitu. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebagaimana firman Allah taala, hewan yang bisa dikurbankan alama razaqahum min bahimatil an'am adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Inilah hewan-hewan yang dikurbankan. Dan bagi yang berkurban, Rasulullah SAW bersabda, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, ketika kalian telah melihat hilal tanggal 1 bulan Dzulhijjah, dan wa arada ahadukum ayyudhahi, salah seorang di antara kamu ingin berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, tahan, jangan potong rambut yang ada di badannya dan kukunya sampai dia berkurban. Tahan bagi yang berkurban. Kalau umpamanya sudah terlanjur karena nggak tahu, ya sudah istighfar dan tidak ada kafarat, dan dia taubat, cukup, tidak ada kafaratnya. Dan hukumnya, kata sebagian ulama, ada yang berpendapat hukumnya wajib kurban ini bagi mereka yang mampu, karena perintah Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wanhar, dan berkurbanlah. Sedangkan hukum asal perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang mengalihkan kepada sunnahnya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang punya kelebihan, walam yudahi, tapi tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat sholat kami, nggak usah sholat id sekalian. Teguran keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat yang mampu kurban cuma nggak mau kurban. Apa kita siap? Sedangkan kita menyatakan cinta kepada Rasulullah SAW, siap mendapatkan teguran ini? Ya tentu hendaknya kita kalau mampu berkurban, berkurban. Meskipun ada di antara ulama yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Oleh karena itu kalau kita sanggup, hendaknya kita kurban daripada kita kena kritikan, celaan dari Rasulullah SAW. Dan dalam kurban, Rasulullah SAW perintahkan agar mencari hewan yang tidak cacat, yang mengurangi nilainya, seperti matanya buta sebelah, apalagi dua-duanya buta, pincang yang jelas pincangnya, yang sakit yang jelas sakitnya, dan yang sangat kurus. Pilih yang terbaik untuk kita kurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa amalan yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia memudahkan kita mengisi hari-hari istimewa ini dengan berbagai macam amal saleh. Dan kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu
rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.